Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chanifa Listiana dari kelas Produksi Ternak Unggas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara ketiga, yaitu anatomi, fisiologis, dan identifikasi penyakit pada ternak unggas. Tujuan dari praktikum PTU acara 3 ini yaitu yang pertama, mengetahui organ eksterior dan pelindung pada ternak, mengetahui organ respirasi, organ pencernaan, organ reproduksi, dan organ ekskresi pada ternak unggas. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui beberapa penyakit yang menyerang ternak unggas. Pembahasan yang pertama yaitu anatomi dan fisiologis ternak unggas, di mana saya mengambil ternak unggas darat yaitu pada ayam. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada pisau, kemudian ada gunting, sarung tangan latex, trash bag, kemudian ada 2 ekor ayam yaitu betina dan jantan.
menjelaskan tentang saluran pencernaan pada unggas darat, yaitu pada ayam. Pada saluran pencernaan memiliki organ eksterior berupa paruh sebagai alat bantu dalam mengambil pakan. Kemudian, organ interior dimulai dari esofagus sebagai saluran masuknya pakan dan memiliki permukaan yang licin, sehingga pakan mudah masuk. Kemudian, pakan akan masuk ke dalam krop atau tembolok sebagai tempat penyimpanan pakan sementara. Selanjutnya, pakan menuju ke proventriculus sebagai tempat pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya yaitu ada ventriculus atau ampela sebagai tempat pencernaan fisik pakan dan sangat kuat dalam memecah makanan. Kemudian pakan akan masuk ke dalam usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrien. Selanjutnya yaitu ada percabangan usus atau sekum. Kemudian hasil sisa pencernaan akan masuk ke dalam usus besar untuk diserap kembali. Selanjutnya yaitu ada kloaka sebagai tempat pengeluaran zat sisa pada pencernaan. Saya akan menjelaskan saluran respirasi pada unggas darat, yaitu pada ayam. Saluran respirasi dimulai dari rongga hidung sebagai organ eksterior pada proses respirasi dan sebagai keluar masuknya udara. Kemudian yaitu ada laring di mana terdapat katup yang digunakan untuk membuka dan menutup jalurnya udara. Selanjutnya yaitu ada trakea yang panjang seperti pipa sebagai jalurnya udara. Terlihat bahwa berikut merupakan panjang dari trakea. Selanjutnya yaitu ada percabangan trakea atau disebut dengan bronkus sebagai tempat filtrasi udara terakhir sebelum masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya terdapat paru-paru yang di dalamnya terdapat bronkeolus dan alveolus. Bronkeolus merupakan percabangan bronkus, sedangkan alveolus berada di ujung bronkeolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi pada unggas darat, yaitu pada ayam jantan. Saluran reproduksi pada unggas jantan dimulai dari testis. Testis berjumlah sepasang sebagai tempat produksi sel sperma. Kemudian ada epididymis yang berwarna putih, kecil dan melekat dengan testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Kemudian ada vas deferens yang melekat pada punggung ternak unggas jantan berupa saluran sebagai jalur keluarnya sperma. Kemudian yaitu ada kloaka sebagai tempat keluarnya sel sperma. Unggas jantan memiliki papila sebagai organ kopulasi. Saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi unggas darat, yaitu pada ayam betina. Saluran reproduksi unggas betina dimulai dari ovarium sebagai tempat pembentukan sel ovum. Kemudian ada oviduct sebagai saluran masuknya sperma. Kemudian terdapat infundibulum sebagai tempat pelapisan kuning telur dan lapisan tipis albumin. Calon telur kemudian masuk ke dalam magnum. Magnum sebagai tempat penghasil albumin sehingga dapat membungkus kuning telur dengan dinding yang lebih tebal. Selanjutnya, telur akan masuk ke dalam isthmus sebagai tempat pembentukan membran antara albumin dengan cangkang telur atau biasa disebut dengan selaput kerabang lunak. Kemudian, telur akan masuk ke dalam uterus sebagai tempat pembentukan kerabang telur. Setelah telur terbentuk secara sempurna, kemudian dikeluarkan menuju vagina, lalu menuju ke kloaka. Saya akan menjelaskan tentang saluran ekskresi pada unggas darat, yaitu pada ayam. Saluran ekskresi dimulai dari ginjal yang berjumlah sepasang dan melekat pada tubuh ayam. Ginjal berfungsi sebagai tempat pembentukan urin.
Selanjutnya ada ureter sebagai saluran keluarnya urin. Unggas tidak memiliki urinary bladder atau kantong urin, sehingga urin yang terbentuk langsung menuju kloaka, yaitu masuk ke bagian urodeum. Sehingga urin pada unggas akan keluar bersama feses. Pembahasan yang kedua yaitu identifikasi penyakit pada ternak unggas. Penyakit pada ternak dibagi menjadi 4, yaitu penyakit viral yang disebabkan oleh virus, penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur, dan penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang menyerang pada ternak unggas, khususnya pada ayam. Penyakit yang pertama yaitu ND atau Newcastle disease atau biasa disebut dengan samper ayam. Penyakit ND ini termasuk ke dalam penyakit viral yang disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ pencernaan, pernafasan, dan syaraf. Ciri atau gejala yang tampak pada penyakit ini yaitu pembengkakan pada kelopak mata, gangguan pernafasan seperti megap-megap, batuk, bersin dan ngorok, serta mengalami mencret, otot tubuh bergetar, dan bintik-bintik merah pada proventriculus. Untuk mengurangi penyakit ini, dilakukan vaksinasi, karantina terhadap ayam yang terjangkit, serta diimbangi dengan biosecurity dan sanitasi yang baik. Penyakit yang kedua yaitu snot atau coryza. Biasanya penyakit ini muncul pada saat pergantian musim. Snot termasuk penyakit bakteri, yaitu disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Ciri atau gejala yang nampak pada penyakit ini yaitu ayam melemas, sayap menggantung, diare, kemudian akan terjadi keluarnya lendir pada hidung, daerah sinus infraorbital membengkak, nafsu makan menurun, dan ayam akan sukar untuk bernafas. Cara pengobatan pada penyakit ini yaitu dengan pemberian preparat sulfat. Penyakit yang ketiga yaitu AI atau avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Gejala yang tampak pada penyakit ini yaitu jengger dan pial berwarna ungu dan ayam akan ngorok. Cara pengobatan dari penyakit ini yaitu dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Penyakit yang keempat yaitu pulorum atau berak kapur. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum yang dapat meningkatkan angka mortalitas. Ciri atau gejala yang nampak pada penyakit ini yaitu kotoran berwarna putih dan lengket, mudah terengah-engah, lesu dan mengantuk, bulu kusam, dan sayap menggantung. Cara pencegahan penyakit ini yaitu dengan menjaga kebersihan kandang, tempat pakan, dan minum. Selain itu, perlu dilakukan isolasi ayam yang terjangkit dan pemberian obat seperti obat jenis sulfat dan antibiotik. Penyakit yang kelima yaitu CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernafasan dan dapat disebabkan karena adanya kadar amonia yang meningkat. Gejala dari penyakit ini yaitu infeksi pada kelopak mata, infeksi pada trakea, keluarnya lendir pada hidung dan mata. Cara mengatasi penyakit ini yaitu manajemen liter dan sirkulasi udara kandang yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.